Nusa Beverage Experience Center. Sekarang kita mau lanjutin pembicaraan episode sebelumnya dengan Mas Fahmi. 15 tahun pengalaman di dunia food beverage, khususnya R&D membuat meracik minuman yang harus disajikan ke teman-teman dan teman-teman suka, tempat usahanya laku gitu ya. Selamat datang Mas Fahmi. Halo, Ketemu lagi nih ya. ketemu lagi Pak. Padahal di sini-sini aja. Part 2 ya. Part 2. Gitu, Oke. supaya nggak kelamaan. Saya boleh izin lanjutin ya. Tapi mungkin kalau belum dilanjutin, yang belum nonton pertama, boleh perkenalkan dulu nih Mas Fahmi. Namanya, sekarang berdinas di mana? Halo teman-teman. Jadi nama saya Fahmi. Jadi sekarang saya nih di bidang F&B. Jadi di beberapa brand di luar yang sudah masuk di Indo gitu. Jadi sekarang bekerja sebagai di research development. Research Gitu. Development. Nah, 15 tahun kan? Iya. Dulu pengalaman kayak apa, yang belum nonton. Nonton. Setiap Part 1-nya harus nonton. Nah, yang menarik nih teman-teman, dari part 1 kemarin, ada kata-kata yang kreatif itu tidak pernah salah. Betul. Itu maksudnya apa? Kreatif itu tidak pernah salah karena gini. Sebenarnya suatu psikologis kita dalam untuk mindset kita lah supaya memicu terus melakukan sesuatu hal yang baru. Karena kalau kita udah mengucap kata-kata yang pesimis lah ya, jadi kadang-kadang suka malas kita untuk melakukan sesuatu yang baru. Makanya saya selalu bermindset kreatif itu tidak pernah salah. Jadi itulah yang memicu saya terus berinovasi, terus melakukan sesuatu hal yang baru supaya terus menciptakan hal-hal yang baru dari segi produk. Nih gini nih, gua ini kan juga suka bikin konten nih, Ya. pendek-pendek, minuman-minuman yang dibuat dari Nusa gitu ya. Nah kadang-kadang udah bikin di idenya, oh nih kalau ini campur ini, nanti pakai ini, jadi layernya gini. Pas tak bikin berantakan. Padahal itu kan berkreasi itu. Betul. Tapi itu kan salah. Nah maksudnya merelasikan hubungannya gimana tuh? Kalau itu dianggap salah, pasti malas lagi untuk berkreasi kembali. Betul ya? Jadi kalau wah ini nggak salah, cuman butuh improvement Oke. untuk bisa menjadi produk tadi nggak berantakan. Gitu. Korelasinya ke arah situ. Jadi pas misalnya ini gue contohin tadi tuh, gue bikin, kalau lihat ya gagal, kalau gue bilang itu gagal dan berhenti, selesai. Itu gagal, selesai. Tapi kalau dilihat, wah ini gue mesti kreatifnya dinaikin levelnya kali. Kenapa bisa layer nggak jadi? Kenapa rasanya jadi berantakan, warnanya nggak bisa nyatu? Itu kan akhirnya muncul inovasi kreatif baru lagi. Ya kan, muncul ide baru lagi untuk produk tadi jadi lebih baik. Itu biasanya langkah seperti ini buat dari ide nih, kalau seorang buat Mas Fahmi, dari ide sampai minumannya akhirnya bisa terjual gitu ya. Itu biasanya berapa kali sih tahapan kreatifnya gitu? Sebenarnya kalau sekarang sih nggak butuh waktu lama. Sombong banget. Nggak sih, tetap butuh waktu. Kita butuh namanya trial dan error. Oke. Trial dan error, kemudian kita juga ada proses panelis. Nah, disitulah ada proses. Jadi kan menurut kita sudah baik, belum tentu diterima oleh market. Misalkan dari Gen Z, oh ini nggak sesuai, atau dengan kalangan yang mature nggak sesuai, jadi akhirnya nggak ketemu. Nah di situ makanya perlu yang namanya proses trial dan error. Kemudian kita juga melakukan panel sebelum produk-produk itu kita launching. Gitu. Kan kreatif nih, kreasinya Mas Fahmi bikin. Kan pas Fahmi cobain, enak nih, bagus nih. Terus di trial and error kan tadi tuh ya, ke panelis ternyata hasilnya nggak disetujui misalnya. Nah, pertama nih perasaannya gimana tuh? Sebenarnya kalau buat saya sendiri seneng lah, karena ada koreksi untuk itu. Nih ini mau dicatat nih. Kan biasanya baper banget. Wah itu kalau baper mah udah di rumah aja tidur ya. Jadi baper itu justru tidak boleh dimasukkan ke dalam rumus kreatif. Jangan, nggak boleh. Okay. Jadi kita kalau dalam berinovasi, berkreasi itu harus berpikir positif. Jadi kita memang butuh masukan, insight. Jadi untuk apa ya? Untuk improve produk tadi supaya lebih baik. Karena kan setiap produk dibuat itu punya segmen masing-masing. Setiap produk punya segmen masing-masing. Punya segmen masing-masing. Okay. Jadi kopi hitam deh.
punya segmennya masing-masing. Kemudian minuman bersoda punya segmennya masing-masing. Minuman berwarna tapi kurang enak tapi tetap laku. Ada juga ya kayak gitu. Jadi menarik tuh. Iya. Karena kadang-kadang bukan suka ya. Gue tuh suka menemukan minuman enak tapi kok nggak laku. Minuman yang menurut gue nggak enak tapi laku. Nah itu segmennya beda-beda. Segmen berarti beda-beda. Oke. Jadi ada kala ya waktu gue sering healing gitu kan ke tempat-tempat yang suasananya enak, minumannya bagus-bagus, tapi rasanya biasa aja banyak. Gue juga bisa bikin yang kayak gini. Tapi kan kadang-kadang kita butuh tempatnya nyaman, ya kan? Tempat nyaman kita buat nongkrong atau sambil kerja gitu. Jadi mungkin kalau boleh gue simpulkan sedikitnya bahwa minuman enak itu akan laku kalau di segmen yang tepat. Betul. Oke, ini berarti sebagai seorang R&D gitu ya, berarti harus jalan-jalan tadi healing tadi ke segmen-segmen yang memang jelas harus, karena buat menentukan konsep produk yang akan kita buat kan, kita harus tahu marketnya dulu. Oke, marketnya dulu. Iya. Nah sekarang saya lagi ngebayangin nih, saya jadi seorang R&D gitu ya. Kan nih pasti udah ada, gue punya selera gini, gue punya ciri khas gitu ya. Nah itu gimana sih mengadjustnya nih dalam 15 tahun pengalaman supaya nggak kebawa selera kita gitu loh. Banyak sering berdiskusi dengan berbagai hal orang yang berbeda segmen, misalkan dengan orang-orang Gen Z, terus orang-orang yang major, terus orang-orang yang di bidang-bidang FM itu kita sering diskusi aja sebenarnya. Apa sih kok obrolannya tuh, diskusinya tuh? Obrolannya tuh, waduh banyak sih sebenarnya. Jadi untuk dapat yang diperlukan nih biasanya apa? Nanya, lo sukanya rasa apa atau gimana? Biasanya kalau kayak gitu kita tukar pikiran dalam pembuatan produk. Oke. Tren ini cocok gak sih di kalangan-kalangan ini gitu. Jadi kita akhirnya terjadi kan mulai obrolan dalam sebuah, jangan kalau mau pakai ini. Nah, kita realisasikan lagi, kita trial error lagi, kita buat kembali produk-produknya. Jadi pekerjaan R&D ini pekerjaan yang menyenangkan ya sepertinya ya. Harus dong. Kalau menurut dan sangat menyenangkan. Ya kalau istilahnya apa sih istilahnya tuh ruangannya lab atau apa kalau di bagian? Apa sih? Innovation room lah. Innovation room gitu lah ya. Jadi kalau di situ udah coba-coba trial error, udah mentok, jalan-jalan deh. Jalan-jalan. Keliling. Cari referensi. Betul. Ini kerjaan yang di tempat lain nggak ada nih. Bayangin kalau accounting gitu ya, gue di melakukan accounting pusing. Aku mau jalan-jalan nggak bisa. Gue dalam seminggu itu di innovation room, ya waktunya ya lebih banyaknya gue healing sebenarnya. Iya gitu ya. Nah, gue balik ke innovation room. Ya gue develop di situ apa yang sudah gue dapat dari luar tadi. Oke. Ini healing yang dimaksud ini di episode pertama mesti tonton biar paham. Jadi malah lebih banyak cari referensi di luar, istilahnya biar kaya lah ya. Apanya literasi. Biar kaya informasi. Biar kita juga nggak telat informasi. Sambil udah dibayangin ini gue nanti balik ke innovation room gue harus buat ini. Gitu betul bro. Itu berapa tahun lagi nih? Kan udah 15 tahun nih. Kira-kira bisa nikmatin dunia ini nih. Kayaknya gue masih belum tahu sampai berapa lama lagi. Berarti bener-bener masih enak nih. Masih enak sekarang soalnya ngejalaninnya bro. Bener-bener asik ya. Karena emang passion. Kata-kata mahal itu passion ya. Passion karena gue emang dari mulai sekolah kan udah mulai belajar hospitality kan. Ini kan udah relate sebenarnya sama produk. Jadi selain bikin produk ya berinteraksi sama customer juga itu kan. Oke. Sekarang 2 pertanyaan terakhir nih. Siap. Yang pertama, selama 15 tahun ada nggak sih momen yang mungkin boleh di-share ke teman-teman yang paling bikin lo tuh wow, di bawah banget atau hilang harapan atau bete banget? dalam konteksnya ini ya, buat mungkin gagal-gagal terus atau gimana gitu. Nah, sebenarnya momen-momen kayak gitu kalau kita kerja sendiri. Kerja sendiri maksudnya? Kerja sendiri artinya
kita jarang berdiskusi, jarang ketemu orang-orang yang bisa motivasi dalam kita menyemangati. Kadang kalau kita sendiri tidak ikut berdiskusi, tidak cari referensi, tidak punya teman untuk mengeluarkan ide, itu yang kadang kita jadi down sebenarnya. Dulu sempat berarti ada. Iya, jadi kita tuh kalau berpikir sendiri, berkreasi sendiri, tidak dapat insight, tidak dapat referensi dari orang lain atau dari referensi tempat-tempat yang kita kunjungin, kadang-kadang aduh bikin apa lagi ya, jadi nggak ada referensi, kadang itu jadi bikin kita down sih. Nah, karena pertanyaan yang berikut yang terakhirnya, tadi kan yang masa-masa paling gawat, karena masa-masa yang paling dibanggakan dalam profesi dan karirnya ini nih. Wah, kalau masa-masa yang dibanggakan adalah ketika suatu produk kita itu bisa menghasilkan angka yang luar biasa. Ujung-ujungnya cuan gitu. Iyalah, karena kan pasti dari si R&D itu ketika membuat suatu produk, pasti kan ujung-ujungnya harus dijual ya. Iya. Kalau penjualannya itu bagus dan sangat membantu dari pencapaian suatu perusahaan, itu bangganya luar biasa lah. Hasilnya gitu ya. Hasilnya. Bahwa bisa bikin sebuah menu minuman. Kan mungkin bukan dari duitnya, tapi dari ada orang mau beli repeat tuh. Betul, wah itu sangat puas deh. Apalagi sampai orang yang bangga sampai diposting, wah ya kan. Ini gue yang bikin nih. Gitu ya. Oke, seru-seru. Tapi kan memang gue gak muncul ini tuh, jadi di balik layar. Nah, kalau godaan-godaan untuk bikin usaha sendiri nih ada nggak, Mas? Wah, banyak. Oh, banyak. Tapi udah ada kepikiran belum? Ada sedikit lah ya. Sedikit, cuman karena sekarang lagi seru tadi. Wah, sekarang lagi seru-serunya. Ini 10 menit ya, kira-kira 10 menit nih, menarik banget nih, Mas. Pengalamannya, ceritanya, kesimpulannya, dan rasanya ini terdengar nggak bisa dibilang sepele sih kalau menurut gua nih ya. Karena ini hasil dari 15 tahun dan terbukti bahwa inilah yang membuat secara karir Mas Fahmi naik terus, dan ya di episode lalu kita udah ngobrol off cam bahwa dapat tanggung jawab baru nih. Betul. Dan itu memang perlu konsistensi. Jadi lo perlu konsistensi di bidang yang memang lo sukai sebenarnya. Ya karena selama belasan tahun ini ya gue plek-ketiplek dengan produk aja, dengan apa segala macam, akhirnya gue bisa melakukan itu. Terima kasih konsisten lah. Konsisten. Terima kasih banget buat waktunya dan ceritanya sedikit. Siap. Ya, dan buat teman-teman yang belum subscribe, boleh di-subscribe channel ini karena berikutnya kita akan undang teman-teman lagi nih yang ceritanya juga nggak kalah serunya, dan jangan lupa juga di-like dan di-share ke teman-teman yang lain. Sekali lagi Mas Fahmi, terima kasih banyak. Terima kasih waktunya. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu kembali. Thank you. Terima kasih semuanya. Halo. Bye-bye.